Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saskia April Sinomo, NIM 225101001 dari Fakultas Ilmu Administrasi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Daerah. Prinsip yang pertama yaitu transparansi. Transparansi adalah salah satu prinsip penting dalam good governance, yang berarti keterbukaan informasi dan keputusan pemerintah daerah. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kegiatan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat membantu dan mengawasi kinerja pemerintah. Contoh transparansi yaitu 1. Publikasi anggaran. Pemerintah daerah mempublikasikan anggaran dan laporan keuangan secara online sehingga mudah diakses oleh masyarakat. 2. Rapat terbuka. Pemerintah daerah mengadakan rapat terbuka dengan masyarakat untuk membahas isu-isu penting. 3. Akses terbuka. Pemerintah daerah menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip penting juga dalam good governance, yang dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat atas kinerja dan penggunaan sumber daya. Jenis-jenis akuntabilitas. 1. Akuntabilitas finansial, seperti laporan keuangan tahunan yang transparan dan akurat. 2. Akuntabilitas kinerja, seperti pencapaian target produksi yang telah ditetapkan. 3. Akuntabilitas hukum, seperti pengelolaan dokumen yang sesuai dengan peraturan. 4. Akuntabilitas politik, seperti keputusan strategis yang berdasarkan pada analisis yang mendalam. 5. Akuntabilitas sosial, seperti pengelolaan dampak sosial yang proaktif. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu partisipasi. Partisipasi adalah proses yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau proyek yang memengaruhi kehidupan mereka, sehingga masyarakat dapat memiliki kontrol dan tanggung jawab atas keputusan dan hasilnya. Manfaat partisipasi. 1. Meningkatkan transparansi. Partisipasi dapat meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat membantu proses pengambilan keputusan. 2. Meningkatkan akuntabilitas. Partisipasi dapat meningkatkan akuntabilitas karena masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan proyek. 3. Meningkatkan kemandirian. Partisipasi dapat meningkatkan kemandirian masyarakat karena mereka dapat mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, prinsip yang keempat, yaitu efektivitas. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas. 1. Kualitas sumber daya, seperti manusia, teknologi, dan keuangan. 2. Proses kerja. Proses kerja yang efektif dapat membantu mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien. 3. Komunikasi. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan efektivitas dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam memahami tujuan dan tanggung jawab. 4. Evaluasi. Evaluasi yang teratur dapat meningkatkan efektivitas dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu kesetaraan. Kesetaraan adalah suatu keadaan di mana semua individu memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Prinsip-prinsip kesetaraan. 1. Non-diskriminasi adalah prinsip yang melarang perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. 2. Kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. 3. Kesetaraan kesempatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Supremasi hukum juga adalah dasar hukum dari negara dan demokrasi. Ciri-ciri supremasi hukum. 1. Hukum yang tertulis. Hukum harus tertulis sehingga dapat diakses oleh semua orang. 2. Hukum yang stabil. Hukum harus stabil dan tidak boleh berubah-ubah.
3. Hukum yang adil. Hukum harus adil dan tidak diskriminatif. 4. Hukum yang diterapkan secara efektif. Hukum harus diterapkan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu integritas. Integritas adalah kualitas yang menunjukkan keselarasan antara kata, tindakan, dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau organisasi. Integritas juga adalah dasar dari kepercayaan dan kredibilitas. Prinsip-prinsip integritas yaitu 1. Kejujuran atau tidak berbohong. 2. Terbuka dan transparan dalam mengambil tindakan dan keputusan. 3. Adil dan tidak diskriminatif. 4. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. 5. Konsisten dalam tindakan dan keputusan. 6. Setia kepada nilai-nilai yang dianut. 7. Sederhana dan tidak berlebihan dalam mengambil tindakan dan keputusan. 8. Bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kesimpulannya yaitu implementasi prinsip good governance dalam pemerintahan daerah memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dari 7 prinsip yang saya jelaskan tadi, perlu diperhatikan bahwasannya dari ketujuh prinsip itu sangat penting dalam pemerintahan daerah karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.